Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah metode yang digunakan sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa di era sekarang ini ilmu pengetahuan telah berkembang dan banyak dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan sedemikian rupa guna mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ilmu yang telah dikembangkan ini adalah ilmu untuk memahami Al-Quran, yaitu dengan menggunakan metode manhaji. Mungkin sebagian orang masih belum mengenal metode ini. Karena itulah, di sini saya akan mengenalkan kepada kalian semua tentang metode manhaji ini secara ringkas dan sederhana. Simak sampai selesai ya. Mungkin ada yang bertanya, apa itu metode manhaji? Metode manhaji adalah metode belajar bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Metode ini mengajak kembali kepada Al-Quran dengan memahami arti dan maksud kata per kata dalam ayat, serta memahami bahasa Arabnya. Bahasa Al-Quran adalah bahasa ilmiah, alamiah, dan amaliyah, serta mudah. Selanjutnya, muatan metode manhaji. 1. Juz 1 mengenalkan arti kata per kata. 2. Juz 2 mengenalkan cara perubahan kata-katanya. 3. Juz 3 mengenalkan kaidah bahasanya. 4. Juz 4 mengenalkan gaya atau jiwa bahasanya. Kemudian, jenjang metode manhaji. Yang pertama adalah tingkat dasar. Jadi, pada tingkatan ini, peserta akan belajar mengartikan ayat kata per kata dan mengenal macam-macam kalimat seperti isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua adalah tingkat menengah. Pada tingkatan ini, peserta akan mengenal yang namanya tasrif atau mungkin biasa dikenal sebagai ilmu shorof. Yang ketiga ada tingkat atas. Pada tingkatan ini, peserta akan dikenalkan dengan susunan kalimat, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kemudian yang terakhir, ada tingkat tinggi. Dalam tingkatan ini, peserta akan mengenal ilmu balaghah yang meliputi al-ma'ani, al-bayan, al-badi' dengan semua rinciannya. Selanjutnya, praktek metode manhaji ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap analitik. Tahap analitik ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu tahap membaca, tahap mengartikan kata demi kata, dan tahap memahami maksud ayat. Kedua, tahap sintetik, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Kemudian selanjutnya, apa sajakah kekurangan dan kelebihan metode manhaji ini? Mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Jadi, kelebihan metode ini adalah 1. Mengajak peserta untuk memahami Al-Quran mulai dari juz 1 secara berturut-turut dan seterusnya. 2. Materi dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat sesuai kemampuan dari tiap individu. 3. Mudah dipelajari oleh orang awam. 4. Metode ini bisa diikuti oleh orang yang berusia 14 tahun ke atas sampai usia yang tak terbatas. 5. Bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan situasi dan kondisi. 6. Metode ini langsung menyajikan materi berupa ayat Al-Quran sekaligus menguraikan bahasa Arabnya. Kemudian kekurangannya.
Metode ini kurang cocok untuk usia di bawah 14 tahun. Pada metode ini, peserta bukan hanya mempelajari terjemah dari Al-Quran saja, namun juga diajak untuk memahami isi kandungannya. Nah, usia 14 tahun ke atas atau pada usia remaja, mereka sudah bisa diajak berpikir, menalar, dan juga menganalisis. Karena Al-Quran adalah kitab yang syarat akan pelajaran dan mutiara hikmah, serta dituntut kebijaksanaan berpikir untuk memahami maksud dan jiwa bahasanya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak juga bisa mempelajarinya. Akan tetapi, perbedaannya adalah seperti yang kita ketahui, tingkat pemahaman anak-anak masihlah dalam tahap mengkaji, bukan mengaji. Karena itu, akan sedikit lebih sulit jika harus memahami lebih dalam lagi. Berikutnya, teman saya akan mengilustrasikan penerapan metode ini secara sederhana. Simak terus ya. Keep on watching. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang metode manhaji, tentang pembelajarannya, yaitu terjemahan metode manhaji. Ini dengan menggunakan perkata. Kita akan membacanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita artikan perkata. Qul, katakanlah. Huwa, dialah. Huwa, dia. Huwallah, dialah Allah. Katakanlah, dialah Allah. Qul huwallahu ahad. Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, tidak ada bandingannya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Allah lah As-Samad. Allahus Samad. Allah lah tempat meminta pertolongan, meminta sesuatu, segala sesuatu mintalah hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak. Lam yalid, tidak beranak, tidaklah beranak. Allah tidaklah beranak. Walam yakul walam yulad, tidak pula diperanakan. Lam yalid wa lam yulad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena Allah berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, dan tidak ada segala sesuatu, lahu, tidak ada sesuatu yang bisa menandingi dia, kufuwan ahad, karena dialah satu-satunya. Tidak ada segala sesuatu yang setara dengannya Allah. Tidak ada segala sesuatu yang setara, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini baru kita memperincinya. Metode manhaji itu dijelaskan dengan mengi'rab perkata dari kata-kata kul, baru Allah, baru huwa, baru Allah, kul, baru huwa, baru Allah, baru ahad. Metode manhaji praktekkan dengan mengi'rabkan satu ayat demi ayat, ayat per kata, kata demi kata di i'rab. Baik kawan-kawan, tadi itu sudah dijelaskan dengan rekan-rekan kami tentang bagaimana pengertian metode manhaji dan sebagainya, serta contohnya, kelebihan dan kekurangannya. Dan pada kali ini saya akan tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini kita bisa melihat setelah melakukan pembelajaran metode manhaji, guru mengevaluasi secara klasikal dan individual, bisa secara bersama-sama atau secara per individu mengevaluasi dari pembelajaran tersebut. Dilakukan secara sporadis dan spontanitas.
dari awal hingga akhir materi dalam tatap muka tersebut dengan menanyakan kata Arabnya atau arti Indonesianya. Nah, jadi tahap evaluasi ini bisa ditanyakan apa itu Arabnya, Indonesianya seperti apa artinya. Nah, dengan demikian guru bisa mengetahui kemampuan dari siswa atau murid dalam mempelajari atau memahami metode manhaji ini. Lalu yang kedua, dengan demikian seterusnya metode ini diterapkan sesuai dengan jenjangnya. Kan sudah dijelaskan tadi bahwa ada tingkatan dalam mempelajari metode ini. Yang setiap tingkatan itu perlu menyelesaikan satu juz. Nah, akan tetapi cara pemanduan membaca ini logikanya hanya berlaku di juz awal saja. Karena mulai juz 2 siswa sudah lancar membaca. Nah, ini metode pembelajaran metode manhaji ini. Demikian paparan tentang review kami dari mata kuliah terjemah Al-Quran metode manhaji. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.